Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat sore teman-teman, salam adit, salam peternakan, sukses selalu untuk semua. Dan oke teman-teman, di kesempatan sore hari ini sebelum saya memberikan pakan, karena ini jadwal pemberian pakan di sore hari ya, saya akan menyempatkan membuatkan video sembari menjawab pertanyaan teman kita ya di kolom komentar. Itu bertanya tentang bagaimana usia ideal ketika kita mempunyai kelinci pasang tangan dengan usia kelinci itu sama ya. Misalkan kayak usianya sekarang sudah usia 6 bulan, dan usia yang tepat ataupun usia yang ideal untuk mengawinkan kelinci itu usia berapa. Nah, sebelumnya kita harus memperhatikan kematangan dari kedua kelinci itu ya, entah itu jantan dan betina. Kalau untuk jantan teman-teman, kelinci pejantan itu termasuknya kelinci yang masa birahinya itu cepat, cuma ketika mengawinkan terlalu muda itu nanti akan kurang bagus anakan yang pertama teman-teman ya, dan seterusnya bisa kurang bagus ya. Tapi kalau untuk kelinci pejantan, semakin tua ketika kelinci pejantan untuk mengawini itu akan semakin bagus hasil dari keturunannya, karena tingkat kematangan dari si kelinci pejantan itu semakin meningkat ya, ketimbang ketika kita mengawinkannya terlalu muda. Dan usia berapa sih kalau untuk si pejantan? Kalau untuk pejantan di kandang saya itu minim sekali teman-teman ya, itu 7 bulan ya. Sempat sudah saya pernah bahas dan sering sekali usia kelinci betina dan pejantan itu usia berapa sih yang ideal. Nah, itu sudah saya pernah bahas teman-teman, tapi berhubung ini pembahasannya itu sedikit berbeda ya, mungkin bisa membingungkan teman-teman pemula. Ketika usianya sama, mengawinkannya paling ideal itu di usia berapa. Nah, kalau untuk pejantan di kandang saya itu minim sekali itu di usia 7 bulan ya. Tapi kalau biasanya kalau misalkan kayak masih ada pejantan yang bagus di kandang saya, biasanya pejantan baru ataupun pejantan muda biasanya saya kawinkan tuh di usia minimal 8 bulan. Itu untuk pejantan. Yang penting jangan mengawinkan usia 6 bulan 5 bulan, walaupun di usia 5 bulan dan 6 bulan itu kelinci pejantan sudah bisa mengawini. Tapi biasanya untuk keturunan yang dihasilkan itu tidak begitu maksimal teman-teman ya, di masa pertumbuhan ataupun di daya tahan tubuhnya. Itu yang pejantan. Nah, sekarang kita ke kelinci betina. Nah, kalau untuk kelinci betina di usia 5 bulan pun sama teman-teman ya, sama seperti kelinci pejantan, sudah bisa dikawinkan. 6 bulan sudah bisa, 7 bulan sudah bisa. Tapi kalau untuk kelinci betina, untuk masa kematangan itu lebih penting diperhatikan teman-teman ketimbang kelinci pejantan, karena untuk kelinci betina itu yang mengandung dan yang menyusui dan merawat anaknya. Ketika kita mengawinkan terlalu muda, dari mental si kelinci betina itu belum siap, kelinci betina itu bisa dikatakan stres dan lain sebagainya, itu bisa jadi anakannya dimakan atau tidak mau merawat anaknya. Makanya itu lebih berbahaya. Makanya saran saya untuk kelinci betina itu kawinkan di usia 6 bulan atau 7 bulan atau 8 bulan. Yang penting tidak lebih dari usia 1 tahun. Itu ketika kelinci betina untuk pertama kali dikawinkan. Dan ketika kelinci pejantan dan betina usianya sama ya, ini usianya sama teman-teman ya, sama-sama contoh 6 bulan. Nah, itu berapa sih usia ideal untuk dikawinkan? Nah, yang pertama untuk kelinci betina. Kelinci betina itu sudah bisa dikawinkan mulai dari 6 bulan untuk di kandang saya. Itu termasuknya sudah cukup bagus. Nah, kita lihat di kelinci pejantan. Apakah kelinci pejantan itu bagus atau tidak di usia 6 bulan? Kalau menurut saya bagus, tapi termasuknya masih belum maksimal. Nah, kalau untuk kelinci pejantan itu paling tidak di usia 7 bulan teman-teman. Nah, itu untuk kelinci pejantan. Nah, kalau untuk kelinci pejantan 7 bulan berarti kita mengikuti kelinci betina atau kelinci pejantan. Nah, ini pertanyaannya. Nah, walaupun usianya sama. Nah, jadi walaupun usianya sama dan dikawinkannya itu dengan usia yang lebih matang, itu kita bisa mengawinkannya di usia 7 bulan teman-teman ya, entah itu pejantan maupun betina. Itu kita mengambil jalan tengahnya. Kenapa? Yang pertama, kelinci betina semakin di usia 7 bulan dan 8 bulan itu kematangannya semakin meningkat ya. Tapi jangan sampai lebih dari 1 tahun ketika mengawinkan kelinci betina pertama kali. Nah, untuk kelinci pejantan juga termasuknya semakin meningkat kualitas dari spermanya teman-teman ya. Jadi nanti anak yang dihasilkan ya dari keturunan si pejantan itu termasuknya bagus, dan kesiapan si betina untuk mengandung, menyusui anak, merawat anaknya sampai sakti
itu termasuknya mental keibuannya itu sudah ada teman-teman ya. Jadi kemungkinan besarnya keberhasilan dalam merawat anakannya untuk si kelinci betina dan ketika dikawinkan keberhasilan kepentingannya itu termasuknya cukup tinggi teman-teman ya, ketimbang kita mengawinkannya contoh usia kelinci betina 6 bulan, usia kelinci pejantan juga 6 bulan. Walaupun kelinci betina siap, kelinci pejantan sudah bisa mengawinnya, tapi kualitas dari sperma si pejantan itu belum begitu maksimal teman-teman ya. Mungkin itu ya teman-teman, yaitu sekedar saran dari saya dan sepengalaman saya, karena saya biasanya mengawinkan kelinci itu tidak terlalu cepat teman-teman di usianya ya. Saya mencari kematangan usia yang benar-benar ideal teman-teman, karena keturunan yang lebih bagus ya bisa mempercepat pertumbuhan dan menjaga daya tahan tubuh si kelinci, itu meningkatkan keberhasilan kita dalam beternak teman-teman ya. Apalagi ketika kita ingin beternak dengan skala yang lebih besar dan besar teman-teman ya. Kalau kita mengedepankan yang penting kelincinya beranak, tidak mengedepankan kualitas ya, sama aja kita seperti membuang-buang modal teman-teman. Ketika kelinci yang kita pelihara tidak begitu cepat pertumbuhannya, pakan yang kita keluarkan semakin tinggi, semakin banyak, modalnya semakin bertambah. Ketika harga jualnya tidak sesuai dengan pengeluaran biaya pakan dan lain sebagainya, itu yang ruginya itu di kita teman-teman. Makanya saya sarankan ketika peternak kelinci ya benar-benar mengedepankan itu kualitas ya, kualitas dari segi kelinci, walaupun itu kelinci pedaging teman-teman ya. Jadi walaupun kelinci pedaging semakin berkualitas indukan, itu semakin berkualitas juga anakan, tentunya diimbangi dengan pakan yang bernutrisi. Jadi anakan yang dihasilkan bagus, kita berikan pakan yang bagus, anakan cepat besar, walaupun dengan usia yang begitu singkat 3 bulan sudah bisa kita panen dengan berat sekitar 2 kilo lebih, dan kita jual untuk pedaging. Yang betina bisa kita jual untuk siapan ataupun untuk calon indukan di kandang kita. Nah itu teman-teman ya, mungkin itu sekedar masukan atau sekedar saran dari saya ya, walaupun ini termasuknya pembahasan singkat ya. Barangkali ada yang masih bingung atau teman kita yang tanya di kolom komentar masih bingung di video ini, bisa tulis saja kebingungannya itu di mana di kolom komentar. Oke nanti akan saya jawab insya Allah ya, sampai teman-teman itu benar-benar paham. Dan mungkin cukup sekian dari saya teman-teman ya. Waktunya sudah cukup sore menjelang maghrib ini ya, saya akan memberikan pakan untuk kelinci saya. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.